semuanya, perkenalkan nama gue Eka Supriyanti. Balik lagi di podcast Ilmu Komunikasi episode 3. Nah, podcast kita kali ini bertemakan mahasiswa ilmu komunikasi itu emang seru ya. Karena narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa yang benar-benar aktif banget. Dan sebelum kita lebih tahu nih siapa sih, pastinya sebagai udah ada yang tahu dong. Nah, kita perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya. Oke Bang, kita buka maskernya dulu aja kali ya, biar enak ngobrolnya. Oke, Eka. Nah, boleh Bang diperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini kenalan diri apa kenalan orang tua? Perkenalkan diri. Perkenalan diri, ya. Iya. Ya, halo teman-teman. Apa ini? Manggilnya apa nih, Bang? Apa aja, boleh. E-commerce biasanya sih ya. Teman-teman e-commerce ataupun teman-teman mahasiswa yang lain yang kenalin, nama gua Arif Bustanudin Aziz ya. Iya. Kalau kita jumpa di jalan atau dimanapun boleh panggil Arif. Kuliah hari ini sampai hari ini masuk semester 9. Ya tentunya mahasiswa prodi komunikasi, konsentrasinya broadcasting. Nah, ngomong kan tadi gue udah bilang narasumber yang emang bener-bener super aktif banget nih. Mulai dari ikut klub, himpunan, BLM, dan sekarang ngomong-ngomong ini ya pemenang jadi Presma. Oh gitu ya. Iya. Aktif banget sih, kalau dibilang aktif banget enggak terlalu ya. Tapi kalau aktif aja ya gitu. Jadi memang dulu pernah di klub profesi kita aktif juga kan, karena kalau di komunikasi khususnya komunikasi Unpad itu kan ada klub profesi, ada 4 klub profesi, terus juga di bawah naungan himpunan. Nah, jadi waktu semester 1 sampai 2 itu kepengurusan kan di klub profesi. Setelah klub profesi waktu di semester 4 sampai 5 itu menjabat di ketua himpunan mahasiswa komunikasi, itu 2019 ya kalau nggak salah, 2019. Terus juga ya kan sempat sebutin BLM ya. Iya. Tadinya sih memang udah mau udah rehat lah gitu di organisasi, cuman karena ada kepercayaan dari teman-teman akhirnya lanjut lagi di badan legislatif mahasiswa gitu ya Kak. Nah, dan kemarin tadinya juga udah mau fokus ya ke kelulusan ya, karena kan udah semester 8 ya untuk kemarin tuh. Ya akhirnya karena ada keinginan lagi gitu kan, terus juga ada support dari teman-teman, akhirnya mencalonkan lagi dari Presma dan alhamdulillahnya terpilih, cuman belum dilantik itu aja. Gitu Eka. Berarti emang benar-benar aktif banget nih, bukan aktif aja. Emang Eka semester berapa? OTW semester 3 sih. Oh, berarti ini ya. Berarti 3 OTW semester 3. Berarti online terus ya? Iya, online, belum ngerasain offline. Gimana rasanya online ya? Ya gitu, takutnya nanti pas tiba-tiba offline ada mahasiswa baru yang nanya, "Kak, tempat ini di mana?" Lah, itu juga belum tahu gitu kan. Sama aja kayak mahasiswa baru. Oh, berarti gedung-gedung aja belum. Iya, cuma sebagian aja sih, nggak semuanya. Gitu. Semangat ya. Iya, pasti harus semangat sih. Dan ngomong-ngomong, PPKM kayak gini nih, lagi sibuk banget nggak? Atau emang di rumah aja atau gimana? Tapi kayaknya kelihatannya lagi sibuk banget sih. Kalau PPKM ini mendingan lah dibanding biasanya ya. Iya. Kalau biasanya itu Arif kan ekstra nggak sibuk sih, ekstra menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Jadi teman-teman yang ada yang mau diskusi kah, atau nongkrong-nongkrong biasa gitu. Atau mungkin yang formal juga acara ada gitu. Kalau itu nggak online, cuma kalau online kayak gini kan rata-rata kita via Zoom gitu kan, kayak gitu. Jadi kebanyakan itu paling ya nongkrong-nongkrong biasa sambil diskusi ya nongkrongnya. Ya, diskusi, terus juga karena di broadcast ada beberapa proyekan juga kayak gitu sama teman-teman broadcast. Paling gitu aja. Paling bikin iseng-iseng film sama teman-teman kalau frekuensi satu angkatan kayak gitu kan. Ya biasa-biasa lah, kayak mahasiswa biasa kalau kayak gini. Jadi nongkrongnya tuh nggak cuma sekedar nongkrong, tapi diskusi juga gitu biar bermanfaat nongkrongnya ya kan. Tapi diskusinya diskusi apa dulu nih? Ya diskusi yang bermanfaat gitu, bukan sekedar gibah gitu kan. Iya. Nah, karena kita ngomongin soal ilmu komunikasi, pernah nggak sih Bang, lu tuh ditanya kenapa sih ngambil jurusan ilmu komunikasi padahal cuma ngomong doang gitu, apalagi buat mahasiswa yang masih awam gitu, kenapa ngambil ilmu komunikasi kan cuma sekedar ngomong doang.
Oh ini ngomongin ilmu komunikasi ya? Iya. Dikira itu ngomongin teknik ini nuklir. Kita enggak. Beda. Takutnya Beda. ngomongin nuklir kan kita. Komunikasi ya? Iya, komunikasi. Kenapa ya komunikasi? Kenapa? Kan Eka masuk komunikasi. Iya, masuk. Masa harus tanya lagi? Iya, kan kayak nanya. Komunikasi sama sih kayak prodi yang lain. Kenapa? Cuman beda namanya aja. Iya. Komunikasi gitu kan. Atau ilmu pendidikan gitu. Ini biasa gitu. Masa iya? Emang pertanyaannya apa barusan? Kan biasanya orang tuh berpikir kenapa masuk jurusan ilmu komunikasi padahal cuma ngomong doang gitu, cuma sekedar ngomong. Cuman ngomong doang. Memang ini historisnya panjang ya, cuman Iya. memang di awal itu Arif itu enggak pilih sih prodi itu. Memang dulu itu sempat keinginan itu karena berhubung lulus itu 2000 berapa ya, SMA itu lupa. Itu kan di TKJ. Nah, udah itu kan pasti dong pengennya ke ilmu komputer awalnya atau teknik komputer gitu. Cuman berhubung ada beberapa pembahasan sama orang tua gitu, akhirnya ke komunikasi. Dan itu pun waktu ke komunikasi itu karena ada senior gua itu dia sekampung sama gua. Nah, gua cuma tanya, lu kuliah di mana? Di Universitas Pakuan. Ngambil apa? Komunikasi. Apa konsentrasinya broadcast. Ya udah, langsung aja pilih komunikasi gitu. Oh, tanpa ngikutin iya, gitu. Tanpa searching dulu atau apa enggak. Memang langsung aja. Yang penting memang dulu itu ya namanya ya masih awam ya, masih anak muda juga senangnya ya main-main nongkrong gitu. Ya udah, kuliah aja awalnya. Iya. Ya itu. Cuman waktu udah masuk komunikasi banyak tuh yang dipelajari gitu kan. Dan menurut Arif yang tadi katanya cuma ngomong doang, kayaknya enggak sih. Karena kalau cuma ngomong doang pun kalau nggak punya soft skill ataupun nggak mau belajar kayaknya nggak bisa ngomong juga. Iya. Kan bayi juga kan harus belajar juga ya. Iya, harus ada ilmunya. Iya. Jadi nggak bisa cuma ngomong doang, ya bayi aja cuma ngomong doang bisa gitu kan. Iya. Kalau cuma ngomong doang ngapain mau kuliah ya? Iya, harus ada ilmunya. Jadi makanya masuk ilmu komunikasi. Iya kayak gitu. Itu sih kalau cuma ngomong doang enggak ya, karena banyak sih, banyak. Mungkin kenapa kebanyakan mahasiswa atau teman-teman yang bilang komunikasi itu cuma ngomong doang, karena memang lebih apa ya, mereka lebih show up aja. Iya. Lebih berani show up dari teman-teman lulusan yang lainnya. Dan lulusan yang lain juga banyak sebetulnya, cuman kan nggak difokuskan. Iya. Kalau kita difokuskan komunikasi itu ya harus show up gitu loh. Show up itu maksudnya kita harus bisa berkomunikasi dengan manusia gitu kan, atau dengan yang lainnya gitu, dengan hewan. Enggak. Cuma dengerin doang, Enggak. Hewan. Jarang-jarang sih yang bisa sama hewan. Ya, Cuman kayaknya kalau kameramen ini bisa nih sama hewan. Patut dipertanyakan. Ya gitu paling ya Kak. Ya berarti awalnya karena ngikutin senior ya kan. Awalnya. Iya, terus akhirnya jadi tahu segala hal soal ilmu komunikasi. Gitu. Karena kan yang kedua itu kan bersangkutan sama yang pertama, yang katanya komunikasi itu cuma ngomong doang, itu kan termasuk salah satu mitos ya. Iya, mitos. Nah, mitos apa aja sih selain dari cuma ngomong doang? Selain itu ada lagi gak gitu mitosnya yang lain? Mitos yang lain itu katanya sih teman-teman komunikasi itu senangnya cuma nongkrong. Iya sih. Karena komunikasi itu selain ngomong nongkrong terus ya dia cuma pencitraan ya, biasanya kayak gitu. Terus selain itu katanya anak komunikasi itu terkenal kayak cakep-cakep. Nah itu juga gitu. itu sih yang paling asik kalau dibahas komunikasi itu. Ya, biasanya nih ya selebgram ada di situ gitu kan, atau misalkan artis-artis ada di komunikasi. Ya tapi memang faktanya memang begitu sih. Emang bener. Faktanya memang banyak juga gitu ya, senior kita juga ada banyak, cuman enggak mitosnya enggak gitu juga. Berarti itu bukan mitos dong, fakta. Iya. Itu fakta ada. Gitu. Cuman kan kita enggak ngejurus ke situ ya namanya. Gitu. Barangkali kan ya kita punya senior yang artis maupun seleb ataupun yang dikerja di mana gitu ya, barangkali kan kita bisa sharing gitu kan, harusnya kan dimanfaatkan, bukan dijadikan mitos. Bener. Gitu harusnya. Bener sih. Terus kan selain dari mitos-mitos yang tadi katanya jurusan ilmu komunikasi itu jurusan yang santai, tugasnya juga gampang-gampang. Boleh Bang Adin kasih paham gitu, apakah benar komunikasi itu kayak gitu? Sekarang semester masuk berarti 2 semester. Gimana tuh? Kenapa? Tugas di komunikasi Universitas Pakuan. Kalau buat sekarang sih yang menurut Eka
kan baru semester 2 nih, OTW 3 masih santai-santai. Ini perbandingan kita Iya. antara online sama offline nih, Iya. Pak. Gimana nih? Kalau online dulu deh. Kalau online masih santai-santai sih kalau kata Eka. Terus Oke. matkulnya juga masih lumayan lah ya. Tapi nggak tahu udah semester atas gimana. Dia masih lumayan tuh gimana nih? Lumayan maksudnya belum susah banget kalau kata Eka sih ya. Belum susah banget belum. Gitu. Masih bisa lah. Kalau dipahami. belum susah banget ya. Iya. Kalau offline itu susah banget. Masa? Bangun paginya susah. Oh, gitu. Bangun paginya. Iya, rata-rata teman-teman ya, teman-teman Iya. dulu kalau offline tuh dulu sebelum FISIP kan kita kan di FISIP ya. Iya. FISIP kan kalau di Universitas Alquran itu kan paling ibaratnya dari depan gerbang pojok nih. Udah mah kita bangun kesiangan gitu kan. Misalnya buat teman-teman mahasiswa yang suka kesiangan misalnya. Udah kesiangan, ke FISIP kan jauh ya. Iya, Harus lumayan. lari, Iya, jalan bener. kan lumayan. Itu sih susahnya. Cuman waktu offline seru. Iya. Di komunikasi itu asik apa ya, udah mah teman-temannya itu pada santai, maksud santai, saking santainya makanya banyak yang ngulang gitu kan. Oh enggak Begitu. maksudnya santai, dia gampang berbaur gitu. Iya. Gampang berbaur, gampang bersosialisasi gitu kan sama manusia ya, bukan Iyalah. gitu sih. Jadi tapi macam-macam juga, heterogen juga. Nggak tahu sih kalau online temen udah berapa sekarang memang. Ya kalau dibilang temen kayaknya baru dikit sih kalau Baru online. dikit. Iya, kalau offline paling mah banyak. Iya kalau teman kelas baru dikit, cuma kalau Iya. teman organisasi ya lumayan lah. Oh gitu. Oh ikut organisasi. Iya dong. Organisasi apa? Klub. Oh dikira ini apa? Sama ini. Oh enggak. Apa? Dikira enggak ada minum dulu. Oke boleh boleh. Minum dulu, minum ini. Mantep ini tehnya. Oke. Ayo nah. Kita lanjut aja kali ya. Tapi masih bersangkutan sih. Ada nggak di mana Bang Arif tuh kayak bangga banget nih gue jadi anak komunikasi? Apalagi di Bangga. Universitas Pakuan. Apa nih yang patut dibanggakan? Kenapa? Ini ngomongin diri sendiri Iya. ataukah Diri sendiri. oh diri sendiri? Iya, kenapa bangga gitu? Gua tuh anak komunikasi. Awalnya sih enggak. Oh, enggak bangga. Awalnya enggak gitu kan. Ini awal apa? Ya biasa aja gitu loh. Awalnya ya karena gua memang dulunya seneng nongkrong gitu ya. Dulunya seneng bandel juga, seneng baik juga, macem-macem lah gitu ya. Gimana Iya. mau? Jadi pas masuk kuliah pun ya biasa gitu. Karena ya kita kuliah kan tanggung jawabnya ya kepada orang tua gitu ya. Yang penting kan kuliahnya bener ya. Jadi kayak ya udah biasa gitu loh. Tapi memang kebanggaannya itu ketika gini loh. Diri Arif yang dulu kadang banyak problem akademik ya khususnya segala macam, tapi kebanggaan Arif itu ketika diberikan amanah menjadi ketua himpunan mahasiswa komunikasi. Di situ awalnya nih ya. Awalnya memang gini Kak, awalnya tuh kayak ini gue bisa apa enggak sih gitu awalnya. Kurang pede kali ya. Nggak pede, terus juga nggak tahu apa sih yang harus gue kerjain. Memang awalnya gitu. Cuman makin kesini karena banyak support dari teman-teman gitu kan, teman-teman organisasi maupun klub profesi ataupun teman-teman yang senang-senangnya pada nongkrong gitu ya. Di situ mempelajari lah banyak karakter mahasiswa, dan di situ akhirnya Arif pun bisa mengevaluasi diri di situ sih. Dan yang tadinya memang rada baik gitu. Lebih baik. Ya, lebih baik gitu. Sekarang jadi lebih baik gitu. Alhamdulillah. Itu sih mungkin kebanggaannya ketika ketika ternyata gue tuh bisa gitu. Iya. Itu yang tadinya gue tidak mengekspektasikan itu, dan gue nggak memikir sampai ke situ, tapi pas gue lakuin ternyata gue bisa. Tapi kadang tuh orang tuh kalau ditunjuk jadi apa gitu ya, kadang gitu emang nggak percaya diri, kayak gua tuh bisa nggak ya. Iya, Jadi gitu. kayak support dari teman, orang tua itu juga berpengaruh. Itu pengaruh banget. Kalau biasanya sih ini kalau pribadi ya, Iya. kalau orang tua itu support kalau support materi jelas gitu ya, support doa juga jelas. Cuman kadang kita dapat intervensi gitu. Iya. Kalau bahasa kita ya intervensi gitu. Cuman itu untungnya Arif itu ya tadi udah mengikuti organisasi, akhirnya ketika ada intervensi dari orang tua, Arif anggap itu ya memang udah tanggung jawab Arif. Iya. Di situ paling Kak. Oh, keren juga.
Terus kan apalagi buat apa ya mahasiswa baru nih ya, belum tahu banget komunikasi itu kayak gimana. Nah mungkin bisa dikasih penjelasan di komunikasi itu belajar apa aja sih? Apalagi nggak cuma buat mahasiswa baru aja sih, buat apa ya semester bawah juga kan belum tahu gitu kan belajar apa aja kayak gitu. Di komunikasi itu kalau ini ya memang di universitas di masing-masing universitas beda. Kalau di Universitas Pakuan itu ada prodi komunikasi itu ada 4 konsentrasi. Yang pertama itu ada hubungan masyarakat, humas, kalau biasa teman-teman bilang PR ya, public relation. Terus yang kedua itu ada jurnalistik, lalu ada manajemen komunikasi, juga terakhir penyiaran atau broadcasting. Di situ ada 4. Terus juga belajarnya enggak yang tadi kata awal tuh cuma ngomong doang. Iya, bener. Itu enggak banget gitu. Pas udah masuk tuh kita ada yang santai, ya santai. Cuman minusnya gini, minusnya ada mahasiswa yang gue santai deh. Ketika ya udah yang penting gue masuk kelas, gue absen, gue kerjain tugas selesai. Iya. Tapi ada juga yang mahasiswa yang gue jarang masuk gitu. Gue jarang masuk, terus gue absen lah, terus tugas kenceng karena dia itu hobinya gitu. Misalkan ya kalau di PR ya hobinya dia bikin apa menganalisa gitu, misalnya si permasalahan dari perusahaan yang dia targetkan gitu kan. Biasanya anak-anak humas tuh ngebahasnya itu ya pencitraan, tapi bukan pencitraan ini hal negatif bukan ya, tapi pencitraan menurut teorinya gitu loh. Terus teman-teman jurnalistik juga gitu. Ini jadi kan ada 2 tuh mahasiswa tuh ya. Kalau Arif sih biasanya gini, kalau masuk juga memang masuk, tapi kurang orangnya kurang memperhatikan sih gitu, kurang. Tapi kalau udah di luar, Arif mempelajari semuanya kayak gitu. Jadi di komunikasi itu nggak cuma ngomong doang, kita bisa jurnalistik, broadcasting juga banyak, manuver juga ya kan, gitu Kak. Jadi apa ya, kalau ngomong doang tuh kayaknya enggak deh, percuma deh kalau ngomong doang tapi enggak gitu. Ini yang harus rasain ya. Ini yang harus rasain gitu maksud Arif. Enggak, itu cuma mitos itu baru mitos. Di sini yang dipelajari itu udah 4, dan masing-masing konsentrasi itu mereka punya karakternya masing-masing dan punya teorinya masing-masing, punya praktisnya masing-masing. Nih buat para pendengar podcast ini, jadi komunikasi itu nggak cuma ngomong doang. Mereka tuh kalau kita udah tahu lebih dalamnya, mereka juga ada 4 penjurusan yang tadi ya, nggak cuma sekedar ngomong doang. Karena kalau ngomong doang di jurusan lain juga bisa gitu, karena ngomong pun ada ilmunya, nggak cuma ngomong doang gitu, main ngomong. Iya, jadi kan ada anak mankom kan senangnya, kalau mankom itu memang namanya manajemen komunikasi gitu kan. Ya dia pasti memanage hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi, maupun event, maupun misalkan kegiatan-kegiatan gitu, mau sifatnya formal, informal, itu teman-teman manajemen komunikasi itu di situ. Terus branding biasanya di situ. Dan di humas juga ada biasanya branding gitu kan, branding perusahaan. Kalau biasanya di humas itu CSR perusahaan misalnya kayak gitu. Terus jurnalistik jelas gitu kan, dia kalau di pers kayak gitu kan, yang senang-senang nulis artikel gitu kan di jurnalistik gitu, ataupun bisa juga di radio gitu kan. Apalagi broadcast, penyiaran gitu kan, dia di televisi, ataupun dia yang senang podcast kayak gini nih gitu, ini kan masuk broadcast gitu kan, masuk broadcast, radio juga masih masuk broadcast, penyiaran, televisi, ataupun yang senang-senang edit video kayak gitu banyak. Bahkan bisa juga misalkan teman-teman di komunikasi pengen mempelajari semua itu bisa juga. Yang penting kembali lagi kepada diri sendiri. Kita mau apa enggak gitu loh. Iya sih, gitu. benar. Sekalipun maksudnya di universitas yang nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia gitu ya. Ya kalau baik lagi kalau orangnya nggak mau belajar sama aja gitu kan. Gitu loh. Nah, Bang Adip kan udah semester 9 nih ya. Mau masuk semester 9. Pasti udah ngerasain lika-likunya dong kayak gimana di tempat kuliah. Nah, bagi Bang Arif, semenyenangkan atau asik apa sih di jurusan ilmu komunikasi? Di jurusan komunikasi ya? Asik karena banyak teman itu jelas. Terus dosen-dosennya pun ya kalau menurut Arif pribadi ya, karena memang Arifnya bisa mempelajari kondisi di prodi kita, terus juga bisa
berbaur mau sama dosen maupun sama mahasiswa, jadi asik aja gitu, kayak rumah sendiri aja gitu. Jadi nggak ketika ke kampus tuh ya banyak teman. Iya. Di situ sih asik banget gitu. Beda ya, mungkin ada juga sih curhatan-curhatan teman-teman yang lain ketika gue malas ke kampus karena gue nggak punya teman atau segala macam. Nah makanya kayaknya nggak make sense aja gitu ya ketika mahasiswa komunikasi datang ke kampus terus dia nggak ngerasa asik. Kayaknya enggak deh, orang asik kok gitu. Apalagi kan teman-temannya senang explore loh. Teman-teman komunikasi itu explore apa aja dia explore gitu. Saking senang explore-nya dia lupa jam mata kuliah gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya Ya tergantung orangnya nggak sih kalau kayak gitu. iya, kembali lagi pada orang. Semua sih, semua prodi ya kalau untuk menyikapi itu, menyikapi kondisi gitu ya, gimana orangnya. Cuman kalau untuk menyikapi tujuan dia tuh apa sih maksud Iya, prodi. benar. Nah itu di situ sih yang harus dipelajari ya sama teman-teman semua gitu. Ketika kita mau masuk prodi itu tuh ya goals kita tuh apa. Jangan sampai gue salah jurusan nih, kata gue enggak sih, enggak masuk. Kalau yang bilang gue salah jurusan atau segala macam, itu kembali lagi kepada orangnya. Ketika misalkan gue pun nih, misalkan gue di fakultas hukum, misalkan gue anjing gue salah jurusan nih gue gitu. Tapi kalau mau teman-teman dari hukum atau segala macam mau belajar komunikasi bisa-bisa aja. Tergantung orangnya. Orangnya mau apa Balik enggak. lagi iya. Di situ pengikat. Oke, kayak tadi kan, walaupun emang dia kuliah di universitas yang nomor 1 gitu kan, tapi kalau dari orang nggak mau belajar sama aja. Tapi kalau misalkan dia kuliah di universitas yang maksudnya yang biasa aja atau gimana gitu, tapi kalau dari orang yang mau, dia pasti ada kemajuan dong. Iya, karena banyak juga yang seharusnya Ari punya teman gitu ya, maksudnya di agensi maupun di PH, maksudnya produsen house gitu. Banyak teman-teman yang di bidang harusnya dia ini tuh yang dipegang tuh teman-teman humas nih. Tapi pas Arif ngobrol ternyata dia lulusan dari fakultas hukum, dari fakultas teknik juga ada gitu. Tapi dia bisa, gitu berarti kan tergantung orang. Itu dia bisa kan, seharusnya dia yang bilang oh gue salah jurusan nih, gitu kan. Tapi ya dia fine aja justru di situ. Jadi misalkan kalau teman fakultas hukum ya ilmu hukumnya dapat ya kan, ilmu komunikasi dapat di kerjaan kan lengkap harusnya kan kayak gitu ya mikirnya. Yang penting kembali ke orang. Jadi walaupun jurusannya komunikasi, tapi dia juga harus bisa yang lain juga, nggak cuma dari komunikasi doang gitu kan. Nah, baiknya kayak gitu. Terkecuali memang teman-teman tuh misalkan udah tahu komunikasi, udah masuk ke komunikasi gitu. Karena asik sih. Asik banget sih. Apalagi kalau offline ya, asik ya. Nah itu. Kalau sekarang kan masih online ya teman-teman ya. Sedih banget, tidur masih aja. online. Ngezoom kan, buka ngezoom. Muka-muka belum mandi gitu kan. Mending kalau mau gimana kalau misalnya off cam tidur lagi. Ayo. Awas. itu kalau online. Tapi ya online juga sebetulnya ada plusnya Iya itu ada sih. kita harus mikir berkreativitas gimana ya gue biar bisa ngerjain tugas secara online kan gitu. Itu kan mikir juga ya. Tapi kayaknya kalau orang tuh enaknya pas UAS deh, ulangan gitu deh. Iya. Itu kalau buat semester akhir itu mudah banget itu. Iya. Sidang sempro ya, PKL, terus apalagi yang skripsi gitu kan, sidang-sidangnya ya udah kayaknya nggak tegang aja gitu. Iya nggak tegang. Mereka tuh mikir kayak online ngebosenin banget, tapi ada enaknya juga pas ulangan gitu kan. Bisa kan kalau misalkan diskusi sama dosen, bisa dosen ngajar, terus Eka ditanya kan, Eka bisa matiin kameranya, pura-pura sinyalnya hilang gitu. Bisa itu. Oh pernah apa? Enggak sih. Pernah dong. Enggak Ini ibu dosennya Eka enggak. pernah. Nggak pernah kayak gitu. Iya. Paling enaknya tuh kalau misalnya ditanya nih ya, kan bisa langsung searching Google gitu. Cuma kalau iya, offline ya mana bisa gitu. Terus banyak contekan di laptop Iya, gitu ya. betul. Pernah juga berarti ya. Pernah sih. Ketahuan. Iya gitu. Nah, terus komunikasi itu kan mungkin sebagian orang belum tahu ya prospek kerjanya tuh apa aja sih. Oh ya, prospek kerja. Kalau yang Arif tahu nih dari 4 konsentrasi tadi, misal kalau humas itu kalau dia nggak di pemerintahan kan, pemerintahan ada kan humas. Terus kalau di perusahaan kan humas biasa CSR kayak gitu kan, humas perusahaan maupun humas dinas, humas di pemerintahan itulah. Terus kalau misalkan teman-teman jurnalistik jelas dia jadi wartawan kayak gitu kan, ataupun dia bisa jadi direktur yang punya media gitu kan. Terus juga untuk teman-teman untuk
Terus juga untuk teman-teman manajemen komunikasi, nah dia biasanya kalau nggak di IO, dia juga bisa di pemerintahan juga gitu kan, ataupun dia di agensi maupun PH gitu. Terus apalagi di penyiaran biasanya nih maupun di pemerintahan dia membutuhkan misalkan di Kominfo ya teman-teman yang bisa membuat cerita untuk konten-konten kreator kayak gitu kan. Bahkan sekarang kan YouTube ada, kalau di penyiaran, terus di televisi jelasnya kalau pengen perusahaan gitu kan, ataupun di PH juga, di agensi juga. Jadi masuk komunikasi itu lebih fleksibel gitu. Iya sih, fleksibel. Jadi guru juga bisa gitu kan. Tiba-tiba mau jadi guru apa ya, guru multimedia kan gitu kan, untuk ngajarin penyiarannya ataupun jurnalistiknya kayak gitu. Atau misalkan mau di TV ya di TV kayak gitu, atau gua mau di ini aja pemerintahan bisa juga. Berarti cukup luas juga ya prosesnya. Iya, fleksibel. Jadi kalau komunikasi itu kayak gitu, tergantung kita mau pilih, kita mau memperdalam keilmuan yang mana nih. Di situ aja sebetulnya. Kalau bisa sih semuanya ya. Iya. Karena kan kita masih prodi. Kalau sih jadi fakultas ya, kalau fakultas baru tuh. Misalkan kan bedanya gitu loh. Maksudnya kalau prodi kan kita hanya konsentrasi. Tapi kan kita lulus masih sarjana ilmu komunikasi. Cuman kan kalau misalnya bila kalau udah jadi fakultas komunikasi kan prodinya penyiaran itu udah berbeda lah kalau gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya kalau untuk balik lagi ke diri kita sendiri, mampu atau tidak untuk mempelajari semuanya di situ. Harus bisa sih semuanya. Ya, harusnya kalau kita sih bisa. Insya Allah bisa. Nah, kan mungkin jurusan ilmu komunikasi itu kan terkenal sama harus pinter ngomong ya, antara mitos sama fakta sih emang. Enggak loh itu. Kenapa? Harus pinter ngomong. Harus tuh memang dulu tuh nggak kan ngobrol begini aja gitu, ngobrol lebih dari 3 kayaknya sulit gitu. Diem aja senangnya masih gitu. Canggung atau gimana ya, nggak biasa gitu. Tapi nggak biasa. Bahkan dulu pernah ada pengalaman itu waktu ini ada kegiatan yang dimana itu teman-teman mahasiswa baru komunikasi itu baru masuk, itu awal pertama itu jumlahnya 711 masih ingat sampai sekarang ya, teman-teman komunikasi itu. Terus itu pertama kali ngomong di depan umum di 700 orang itu, dan itu benar-benar deg-degan nggak gitu? Parah. Nah itu, dan tapi ketika itu selesai ya oke lah, mungkin di acara itu pasti kelihatan Arif groginya, cuma makin kesini udah terbiasa ya. Gue bisa ya, mungkin bener kata ya kita sering dengar ya, bisa karena biasa. Benar setuju sih. Di situ ya, mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalkan mau kuliah di komunikasi tuh apa gitu ya, intinya bisa karena biasa dan kita paham kayak gitu sih intinya. Oke, kan bisa karena terbiasa nih. Buat apa ya? Buat mahasiswa yang introvert nih, kadang mereka suka insecure duluan masuk komunikasi, tapi mereka tuh belum pede gitu. Itu gimana tuh kata Bang Arif? Belum pede ya? Iya. Kalau ini dari Arif yang pernah Arif lakuin ya teman-teman. Kalau Arif itu yang penting kita minimal ngobrol, berani ngobrol sama siapa? Minimal sama teman terdekat gitu kan. Terus sama orang di rumah itu penting juga kita untuk melatih komunikasi itu. Memang kita berani curhat sama orang tua, terus sama teman gitu ya, intinya di situ. Kalau jangankan PD di depan umum, kalau misalkan di rumah aja belum sukses gitu, belum sukses maksudnya belum bisa ngobrol sama orang tua aja, ya itu menurut Arif ya pasti sulit keluarnya gitu. Di situ sih pelatihan utama itu kan kita kan di rumah ya. Iya. Memang kita berkomunikasi dengan baik sama orang tua, sama keluarga di situ. Terus meningkat lagi di teman-teman nongkrong gitu kan. Barulah misalkan di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Di situ sih. Berarti step by step ya, dari rumah dulu gitu, baru ke teman nongkrong, terus baru ngadepin ininya banyak orang gitu kan. Tapi bisa karena anak introvert bisa. Bisa banget. Menurut Arif enggak ada yang enggak bisa. Iya sih pasti bisa. Juga kan banyak yang introvert juga. Ini Arif karena dari penyiaran gitu ya. Yang introvert juga banyak teman-teman Arif gitu. Kan di penyiaran itu enggak, job desk itu enggak cuma yang show up di depan kamera atau segala macam, enggak. Yang introvert juga ya introvert ya, lu bisa ngedit ya lu ngedit gitu. Lu bisa nulis ya lu nulis gitu. Kayak gitu sih yang introvert gitu kan. Karena menurut gua yang introvert itu bukannya dia nggak berani, dia bisa, cuman mungkin ya nyamannya begitu. Bisa mungkin di bidang lain gitu, nggak cuma ngomong doang kan. Gitu. Kadang orang tuh mandang anak introvert itu kayak nggak bisa apa atau gimana gitu.
harus apa ya, kalau di komunikasi itu pertama tadi fleksibel dan introvert ataupun yang lainnya menurut Arif bisa aja di komunikasi gitu, karena apalagi sekarang online. Harusnya nih yang online itu yang teman-teman yang berperan itu teman-teman komunikasi, jadi misalnya mengedukasi dari apa informasi yang ada itu kan teman-teman komunikasi tuh, misalkan oh ini ada framing apa dari media gitu kan, terus ini cara bikin konten ini kayak konten-konten podcast kayak gini gitu kan ya, ini kan teman-teman komunikasi di bidangnya gitu, gimana sih cara berbicara dengan benar dan baik gitu, banyak deh. Berarti itu balik lagi ke diri sendiri dong, kayak tadi, tergantung niat kita gitu kan, tergantung kemauan kita. Bener banget Eka. Nah, sekeren apa sih menurut Bang Arif jurusan ilmu komunikasi di Universitas Pakuan? Keren apa ya? Iya, sekeren apa? Orangnya kali. Oh, jurusannya nih. Jurusannya sekeren apa? Iya. kalau hari ini memang ada apa ya, di komunikasi itu menurut Arif sekelas ini ya Universitas Pakuan menurut udah keren, cukup keren gitu ya. Karena kenapa? Pertama mahasiswanya meningkat terus terus juga beberapa teman senior maupun adik gitu ya, banyak yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Kayak misalnya dari debat ininya gitu, debatnya, terus juga dari karya-karyanya, terus juga banyak nih pokoknya dari prestasi-prestasi akademik maupun non akademik di situ sih. Jadi menurut Arif wah ini keren banget, karena di komunikasi itu banyak yang dipelajari gitu ya, yang tadinya kita nggak paham dengan situasi kemasyarakatan gitu ya, sosial ya, kita jadi bisa paham gitu loh. Mungkin kalau bocoran mata kuliahnya yang seru-seru ataupun yang bisa kita pelajari banyak juga. Kalau di semester berapa? 1, 2, 3 PTW 3 di kita tuh biasanya belajarnya ya bahasa Indonesia udah jelas. Udah, itu semester bahasa awal. Inggris, bahasa Inggris. Terus ada psikologi komunikasi, ada. terus nanti ada filsafat juga, nanti tuh ada filsafat komunikasi, terus ada komunikasi politik, opini publik. Terus banyak deh pokoknya. Banyak banget yang bisa kita pelajari untuk memahami karakter manusia kita. Ada juga mata kuliahnya untuk memahami situasi sosial kita bisa juga, jadi lebih fleksibel dan keren. Berarti keren banget nih. Keren. Nah, apa aja sih skill yang penting nih buat mahasiswa komunikasi yang harus dia tuh punya gitu, skill itu? Soft skill. Iya, skill atau soft skill. Oke. Kalau skill ya. Satu itu, kalau ini Arif ya. Ini Arif atau buat mahasiswa yang lain nih? Boleh buat mahasiswa yang lain juga. Mungkin kalau untuk di teman-teman komunikasi itu, yang pertama memang dia harus paham apa yang akan dihadapi itu dulu. Karena apa? Karena nanti misalkan teman-teman ketemu situasi yang ricuh atau apa gitu ya, teman-teman harus bisa lebih tenang. Kenapa? Harusnya teman-teman komunikasi itu yang ibaratnya gini lah, misalkan lu lagi tegang nih, lu lagi kacau segala macam, kan seharusnya anak komunikasi tuh ini dia lagi tegang, tahu nih dia, tahu gerak-geriknya, harusnya tahu kan, tahu. Jadi ini mungkin kalau misalkan diajak jalan lebih enjoy, atau misalkan ini diajak makan lebih enjoy, ataupun diajak ngobrol, intinya gitu kan, intinya diajak ngobrol kayaknya enak, jadi kita bisa tahu masalah dia apa, kondisinya kenapa kok ricuh banget segala macam. Di situ itu yang pertama soft skillnya, kita harus mampu buat teman-teman komunikasi ya, harus mampu melihat kondisi misalkan terdekat deh teman kita lagi kenapa kayak gitu. Terus kita harus kalau bahasa kekiniannya mah kan ada mood ya, kalau ABG ada mood ya, nah kita harus paham mood kayak gitu. Terus juga yang lainnya ya, kalau teman-teman di humas itu biasanya dia harus, kalau teman-teman humas ya, dia harus menjaga penampilan, biasanya fresh impression biasanya gitu. Teman-teman humas tuh pasti kayak gitu. Karena biasanya orang lain kalau misalnya belum kenal kita kan biasanya dilihat kan, orang kan ini pakaiannya begini gitu kan. Itu kan langsung ekspektasinya gimana gitu ya. Nah, itu juga. Terus kalau di jurnalistik skillnya
ya minimal dia senang nulis dan dia paham informasi terkini, isu-isu terkini kayak gitu. Dan di penyiaran juga ya skill editing kayak gitu sih, banyak editing maupun kamera. Banyak ya. Banyak, cukup banyak juga ya skill yang harus banyak. Komunikasi, anak komunikasi harus bisa gitu Ya, kan. banyak banget nih. Nah, terakhir perubahan apa sih? Kan Bang Arif ini udah OTW semester 9 dong. Tapi beres kok semester sekarang. Iya beres. Perubahan apa yang Bang Arif rasain nih setelah masuk ilmu komunikasi? Apakah ada perubahan yang drastis banget? Banyak banget. Yang drastis itu tentunya kepada diri Arif sendiri ya. Diri Arif sendiri itu yang di awal Arif sempat singgung. Dulu tuh gue bandel banget tuh. Sekarang bandel juga sih. Maksudnya bandelnya cuman sesuai porsinya gitu kan, bandel banget lah segala macem gitu ya. Biasanya anak muda masih belum terarah gitu. Cuman ketika masuk komunikasi komunikasi Unpad gitu ya, terus ketemu teman-teman, apalagi pas masuk organisasi gitu, kita bisa benar-benar selain memahami kondisi ataupun karakter manusia yang lain, ternyata bisa memahami diri sendiri gitu. Arif tuh pengennya ternyata kayak gini, pengen jadi nggak berbenturan dengan yang lainnya, akhirnya berbelok gitu. Ya, berbelok maksudnya bukan belok gini ya, maksudnya berbelok tuh arahnya gitu, berbelok gitulah. Jadi banyak perubahan, dan tadinya nggak bisa bangun pagi ya bisa bangun pagi. Ini contoh kecilnya ya. Terus yang tadinya tadi yang kita bahas, yang tadinya nggak berani ngobrol, nggak berani ngomong, ya hari ini berani, bisa iya, gitu. bisa. Berani sih kadang-kadang, kadang-kadang enggak berani gitu, cuman secukupnya, seperlunya gitu. Kalau yang nggak perlu ya biasa aja ngobrol. Terus juga perubahan akademik juga tuh, itu penting banget. Dulu tuh kayaknya akademik Arif waktu SMA ya. Ya nggak tahu nih, kadang masih paham apa enggak ingat. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih, paham gitu loh. Jadi kan ini ya, IPK juga masih di atas 3,5 kalau saya. Gitu. Hebat. Jadi kan maksudnya kan itu di standar lah gitu ya. 3,5 standar lah, minimal di komunikasi 3,9 tuh. Mantep banget. Bisa Eka sekarang berapa ya? Nggak jauh dari inilah. Berapa? Lumayan lah di ini. Lumayan lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah itu terus. Cuma nggak tahu kalau offline berapa, nggak tahu. Tapi offline seru, asli offline. Cuman ya kalau online kayak gini ya kita harus ekstra berpikir lah. Gimana sih biar nggak bete, gimana sih ya. Sering-sering diskusi lah sama dosen gitu kan. Pak Bu, ini bete deh kita mata kuliah kayak gini. Coba deh kita mata kuliah di dalam kolam renang kayak apa? Kolam renang dong. Iya bisa dong, bisa. Yang penting kan kita nggak bete gitu loh. Iya. Jadi banyak ya perubahan itu, banyak untuk diri Arif sendiri gitu. Kalau untuk orang lain, kalau untuk yang lain nggak tahu tuh, itu penilaian dari teman-teman ya, teman-teman sebaya maupun adik tingkat maupun senior gitu. Di situ ya kan. Oke, jadi ternyata cukup seru juga ya di jurusan ilmu komunikasi. Seru banyak banget. Penjelasan dari Bang Arif dari awal sampai sekarang nih di penghujung acara gitu kan, penghujung pertanyaan. Nah buat Bang Arif, makasih banyak udah nyempetin waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai. Harusnya lebih santai. Iya lebih santai. Kalau kayak gini, gue udah kayak diinterogasi. Wawancara gitu kan. Nah mungkin sebelum penutupan, boleh nih mau promosi IG dulu boleh? Promosi IG? Iya. Ya boleh deh. Boleh. Ini untuk diskusi-diskusi gitu iya, ya. ngobrol bareng gitu kan. Ajak nongkrong. Ajak nongkrong. Ataupun terserah teman-teman mau ngechat apa gitu. Arif Zidjan, AREIFZYIJAN. Boleh di follow ya guys. Itu. Jangan lupa follow. Iya, soalnya gini. Itu kenapa Arif Zidjan itu sebetulnya itu nama di tongkrongan aja. Nama tongkrongan. Nama aslinya Arif Bustanuddin Aziz itu. Artinya ya biasa anak temen nongkrong. Terus gitu. nama panggung lah. Nama panggung. Ada yang nama panggung. Iya, soalnya gua suka ngeband juga, jadi kan ada nama panggung kayak gitu. Jadi ngeband jalan, nongkrong jalan, berorganisasi jalan, kuliah aman. Mantep. Saya manage waktu gitu. Gitu ya. Pacaran jalan gitu, enggak serius. Enggak. Boleh pacaran boleh, tapi jangan lupa akademik. Oke. Bener-bener. Boleh. Oke,
Terima kasih ya buat Bang Arif. Siap. Dan buat semuanya makasih banyak. Jangan lupa nantikan podcast selanjutnya.